Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kelangkaan bahan bakar minyak masih melanda kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak juga terjadi di sejumlah SPBU di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Antrian kendaraan hingga 2 km terjadi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar minyak di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Ratusan kendaraan rela mengantri hingga berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU Jalan Sisingamangaraja, Kota Padang Sidimpuan. Kelangkaan BBM ini sudah terjadi selama sepekan terakhir. Meski sudah mengantri hingga berjam-jam, warga belum mendapat kepastian akan memperoleh BBM. Akibat kelangkaan ini, harga BBM jenis Pertalite di pangkalan eceran mencapai angka Rp20 hingga Rp25.000 per liter. Sementara antrean panjang kendaraan bermotor juga terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Sibolga. Kondisi ini sudah terjadi sejak pagi hari dan terus berlangsung hingga malam. Meski sejumlah SPBU tidak melakukan pelayanan pengisian BBM, antrean kendaraan hingga 2 km sudah memadati area SPBU hingga ke badan jalan utama. Sejumlah warga mengaku telah mengantre sejak pukul 6 pagi dan baru bisa mendapatkan BBM pada malam hari. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk di SPBU Pandan. Antrean panjang kendaraan mencapai perbatasan Tapanuli Selatan. Aktivitas ekonomi di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah hingga wilayah perbatasan Tapanuli Selatan terganggu sementara. Distribusi barang, transportasi, dan usaha kecil terpaksa melambat. Dari Padang Sidimpuan, Sibolga, dan Tapanuli Tengah, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, korban meninggal dunia akibat ledakan tabung gas 12 kg di Palembang bertambah 1 orang. Korban meninggal setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Berapa durasi? Para pelayat memadati rumah duka Umi berusia 54 tahun, warga Lorong Nepos, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Umi menjadi korban ketiga yang meninggal dunia akibat ledakan tabung gas yang terjadi di rumah tetangganya. Korban meninggal akibat luka bakar 80% di tubuhnya setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sampai sekarang informasinya ada 3 orang. Semalam pukul 23.52 itu baru saja meninggal 1 orang lagi atas nama Ibu Amin. Umurnya kurang lebih 54 tahun. Sebelumnya ledakan terjadi akibat kebocoran tabung gas 12 kg. Saat kejadian, penghuni rumah sedang memasak untuk sedekah menjelang datangnya bulan Ramadan. Akibatnya 9 penghuni rumah mengalami luka bakar, 3 korban meninggal dunia dan rumah korban mengalami kerusakan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal penumpang tenggelam usai diterjang ombak besar di perairan Tanjung di Desa Pohorua, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ya, puluhan penumpang panik menyelamatkan diri dan berenang ke tepi pantai. Kapal tenggelam. Penumpang ke pesisir menyelamatkan diri. Beginilah kondisi korban kapal tenggelam saat tiba di tepi pantai di Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Mereka kelelahan usai berenang menyelamatkan diri akibat kapal yang mereka tumpangi tenggelam diterjang ombak besar. Dia pergi juga. Bukan. Dia pergi, kasihan dia ikut pergi menolong. Kapal penumpang KM Maligano Star tenggelam saat bertolak dari Pelabuhan Rakyat Laino menuju Pelabuhan Maligano. Ketika melintasi perairan Tanjung Desa Pohorua, tiba-tiba terjadi badai dan ombak besar menghantam kapal. 32 penumpang termasuk 5 anak-anak panik dan langsung melompat dari atas kapal. Warga setempat yang berupaya mengevakuasi penumpang kapal kesulitan akibat cuaca ekstrim. Para penumpang akhirnya selamat setelah berenang ke tepi pantai, sementara kapal beserta seluruh muatannya tenggelam ke dasar laut. Air masuk di belakang, di pantatnya speed masuk, terangkat di depan, masuk terus di belakang, sehingga tidak bisa air tidak bisa ditimba, tidak bisa dipompa airnya, akhirnya air masuk terus. Usai kejadian, para penumpang dievakuasi ke Puskesmas Maligano untuk mendapat perawatan medis. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan Rita di Cilacap, Jawa Tengah, Senin malam.
Kobaran api membuat panik warga yang berada di sekitar kompleks pertokoan terbesar di Kabupaten Cilacap. Kobaran api semakin membesar akibat tiupan angin kencang serta barang-barang yang mudah terbakar. Besarnya kobaran api membuat api merembet ke sejumlah pertokoan lainnya. Pemadam kebakaran yang datang sempat kesulitan memasuki area toko swalayan karena kondisi toko yang terkunci. Kobaran api diduga berasal dari gudang penyimpanan barang. Dan ini tadi langsung jeblok. Tadi sekitar 9:30 itu setelah pulang pegawai, satpam pun katanya nggak bisa menolong, kuncinya nggak ada. Jeblok, akhirnya kontraflow sebelahnya sport station kena, terus yang stand depannya Rotico lah, makanan itu kena semua, sudah kena semua. Sebelahnya ada toko roti, parfum, tapi tidak ada, sejauh ini tidak. Pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang melanda Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ya, puluhan rumah dan sebuah pohon tumbang hingga mengganggu arus lalu lintas. Tambah yang ngisi na boleh puai kai, alai, Allah Akbar, Allah. Dalam waktu 1,5 jam, 4 kecamatan di Kabupaten Baru terdampak puting beliung. Pakai, dia kata urut. BPBD mencatat 34 rumah rusak tersebar di 7 desa, kelurahan, dan 4 kecamatan. Sebagian atapnya berterbangan, namun tidak ada korban jiwa atau luka-luka. Selain rumah warga, puting beliung juga menumbangkan pohon di Kelurahan Kopo, Amaro, dan Desa Cilelang. Pohon yang melintang menyebabkan gangguan arus lalu lintas, terutama di Amaro yang memakan waktu penanganan lebih lama. Evakuasi pohon di kedua lokasi dilakukan oleh tim TRC bersama stakeholder setempat dengan peralatan yang tersedia. BPBD Baru menegaskan tingkat kerusakan rumah bervariasi dari ringan hingga sedang, terutama pada atap dan dinding rumah warga. Berdampak pada hampir lebih dari setengah wilayah kabupaten kami. Jadi 4 kecamatan dari 7 kecamatan yang ada itu mengalami kerusakan, utamanya di rumah penduduk. Pemerintah Kabupaten Baru telah menetapkan status siaga darurat bencana yang berlaku hingga 28 Februari 2026. Pemerintah juga menghimbau warga untuk tetap waspada menghadapi cuaca ekstrim. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.